Sampai detik ini Ferry Juan masih merasa yang paling berhak dan sah atas hak asuh Nikita. Ia tak rela Nikita jatuh ke tangan Zarima. Oleh sebab itu Ferry getol melancarkan strategi dan mengungkit-ungkit sisi gelap Zarima. Tak hanya itu saja, beberapa waktu lalu Ferry telah sowan ke Gus Wahid guna membahas kasus perebutan hak asuh anak ini. Aksi Ferry tersebut membuat hati ayah angkat Zarima Habib Said Fuad murka. Salah satu koran ibu kota melansir ayah angkat Zarima ini siap Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di program Infotainment Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Pemirsa, seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda mungkin bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang jika Anda beruntung. Jadi caranya adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan langsung ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Perseteruan Zarima Mirafsur dengan Ferry Juan semakin memanas. Ayah angkat Zarima Habib Said Fuad mengancam akan mengerahkan massa pendukungnya untuk menyerang Ferry. Paramita Rusadi menceritakan kondisi kesehatan Nenad Bago serta kakaknya Uli Siga Rusadi. Karena Bunga Citra Lestari dan Hengki Kurniawan bermain dalam satu sinetron, Kiki Amelia cemburu. Kritikan tajam dari juri Indonesian Idol membuat pesertanya grogi. EL Ritonga sedang bimbang dalam mengatasi kemelut rumah tangganya. Pemirsa, pertikaian antara Zarima Mirafsur dengan Ferry Juan dikhawatirkan nih bisa berbuntut dengan bentrokan berdarah. Adalah ayah angkat Zarima yaitu Habib Said Fuad yang mengatakan bahwa ia mengancam kepada Ferry bahwa ia akan mengerahkan masanya demi melakukan sebuah perhitungan. Nah, pemirsa, mendengar ancaman tersebut tentu saja mendapat banyak sekali perhatian dari banyak kalangan termasuk dari Gus Wahid. Nah, ia khawatir bahwa ancaman tersebut mempunyai sebuah maksud yang terselubung. Kira-kira maksud apa yang dimaksud? Dan Anda tentunya mau tahu seperti apa kemarahan ayah angkat Zarima? Kalau begitu kita saksikan liputan pertama untuk pagi hari ini. Sampai detik ini Ferry Juan masih merasa yang paling berhak dan sah atas hak asuh Nikita. Ia tak rela Nikita jatuh ke tangan Zarima. Oleh sebab itu Ferry getol melancarkan strategi dan mengungkit-ungkit sisi gelap Zarima. Tak hanya itu saja, beberapa waktu lalu Ferry telah sowan ke Gus Wahid guna membahas kasus perebutan hak asuh anak ini. Aksi Ferry tersebut membuat hati ayah angkat Zarima Habib Said Fuad murka. Salah satu koran ibu kota melansir ayah angkat Zarima ini siap membantai Ferry dengan mengerahkan massa. Niatannya mendapat reaksi keras dari Gus Wahid. Namun ayah angkat Zarima ini tetap bersikukuh pada sikapnya. Saya terus terang aja, saya bukan seorang kiai, tapi saya Habib. Dan saya merasa terpanggil. Harus saya bela hal ini. Ini benar, Zarima ini di pihak yang benar. Saya siap mendukung dengan cara apapun. Penggerakan massa saya siap. Karena si Perinya sendiri yang buka pintu. Dia yang buka front. Kenapa dia pakai ambil bodyguard? Kenapa? Saya juga punya massa. Mau masa preman ada, masa kiai ada, masa umat Islam ada. Saya siap. Habib ini lupa bahwa dia menggertak akan mengerahkan jemaahnya. Jemaah itu komunitas dia lah ya. Itu si Ferry juga punya potensi untuk bisa mengerahkan preman. Nah kalau itu terjadi nanti benturan bagaimana kan? Itu namanya kan nggak terfikirkan panjang kan begitu. Itu Habib jangan lupa, Ferry juga punya kemampuan untuk itu, untuk punya potensi untuk mengerahkan orang gitu loh. Dia punya uang kok gitu. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Masa saya masa yang benar. Masa yang beribadat. Tentu kita jalan dengan jalan ibadat. Tidak akan jalan dengan amburadul. Walaupun sifatnya pengarahan massa. Ayah angkat Zarima ini mengaku mengenal betul riwayat hidup Zarima. Oleh sebab itu dengan alasan kuat ia menganggap Ferry telah merampas Nikita.
Sehingga tanpa pikir resiko yang bakal terjadi, ia akan memaksa Ferry mengembalikan Nikita kepada Zarima. Saya rasa tidak premanisme. Siapa yang bilang premanisme? Kita berhak mengerahkan massa. Kayak saya jalan, saya punya murid saya ngikut 10-20 orang. Apa itu pengerahan massa? Tidak. Murid saya mau ikut. Yang otaknya buntek aja bicara premanisme. Dan pernah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, waktu saya makan malam dengan Zarima, dengan si Ferry, dan si Nikita, itu kelihatan memang dia bertengkar melulu malam itu. Apa Ferry berkata sama saya? Saya prinsipnya, kalau Zarima nggak mau ikutin saya culik nih anak, saya pegang nih anak. Itu 2-3 tahun yang lalu udah ngomong begitu sama saya. Nah kok ini tiba-tiba ada orang menyatakan bapak angkat sama dengan menghina bapaknya Zarima itu. Apa selama ini Zarima dibiarkan gelandangan sama bapaknya kan begitu? Kan enggak kan? Nah ini tolonglah, hormatilah itu martabat orang dan lain sebagainya. Pengakuan sebagai bapak angkat ini juga tidak mempertimbangkan martabatnya keluarga Zarima. Sejenak kita alihkan perhatian kita pada salah satu rumors yang pernah disebarkan Ferry Juan. Beberapa waktu lalu Ferry mengabarkan bahwa Zarima dipanggil paksa oleh pihak Polsek Gunung Putri. Kemarin malam Zarima memenuhi panggilan Polsek Gunung Putri itu soal dugaan penculikan pembantu Ferry Juan. Jadi saya sudah diperiksa, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada penculikan. Ya itu, dan ini surat pernyataan dari saudara Ima sendiri. Jadi inilah surat pernyataan Ima bahwa dia tidak diculik. Dia hanya saya ajak hanya untuk menunjukkan keberadaan kita. Kita menindaklanjuti dari Kepolisian Sektor Gunung Putri. Ada pengaduan dari Mas Ropi. Mas Ropi itu pembantunya Ferry Juan, yang disangkakan bahwa telah terjadi penculikan pembantu Bapak Ferry Juan atas nama Salimah. Jadi untuk sementara kita panggil dulu Ibu Zarima sebagai saksi. Titik terang masalah perebutan hak asuh Nikita makin lama makin suram. Ancaman ayah angkat Zarima ini makin menggiring kemelut ini ke konflik pertumpahan darah. Namun sepertinya Gus Wahid melihat hal ini hanya sekedar gertak sambal saja. Menurut Ferry, dia sudah diminta 30 juta dan sekarang sedang negosiasi gitu. Ya oleh mereka-mereka yang seperti itu. Nah, saya bilang sama dia jangan dikasih lah. Malah tadi kalau saya katakan kalau saya jadi Ferry saya lawan. Yang jadi bumerangnya si Ferry Juannya sendiri. Sekarang anak kecil itu yang namanya Nikita sudah umur 1,5 tahun. Baru kenal si Ferry Juan. Kok ujuk-ujuk anak dia dari mana? Zarima sendiri memiliki surat kelahiran dari rumah sakit. Pada hari ini tanggal sekian Zarima melahirkan seorang anak wanita, anak perempuan tanpa nikah. Habib Said Fuad enggan mengorek jati diri siapa ayah biologis Nikita. Padahal pengakuannya sangatlah dibutuhkan manakala proses hukum perwalian hak asuh Nikita kembali disidangkan. Meski sudah terpancing amarah, ayah angkat Zarima ini siap diajak berunding. Tapi ia tetap membela Zarima meski nyawa taruhannya. Dan saya tetap membantu, tetap membackup Zarima kepala jadi kaki sampai tetes darah terakhir. Semakin banyak orang campur tangan, semakin banyak pula orang memancing di air keruh. Pemirsa, Kiki Amalia tengah dibakar oleh api cemburu. Lantaran ia melihat bahwa kekasihnya Hengky Kurniawan akan beradu akting dengan mantan kekasihnya Hengky itu Bunga Citra Lestari dalam sebuah sinetron. Nah, melihat Kiki semakin cemburu, tentunya Hengky kewalahan dong ngadepinnya. Lantas bagaimana cara-caranya Hengky untuk bisa menenangkan hati kekasihnya? Dan pemirsa, Paramitha Rusady sudah bisa bernafas lega lantaran kondisi kesehatan suaminya Nenad Bago dan kakaknya Uli Siga Rusady sudah semakin membaik. Namun di wajah cantiknya Mita masih saja terlihat raut-raut kegelisahan serta kecemasan setiap ia mengingat kecelakaan itu. Dan kini Mita pun ingin berbagi ceritanya khusus kepada Anda. Pemirsa, mari kita simak bersama. Ketika dua orang yang dicintai Paramitha Rusady, Nenad Bago dan Uli Siga Rusady harus dirawat intensif di rumah sakit. Konsentrasi Mita langsung buyar. Padahal Mita baru hendak memulai berakting, sebuah pekerjaan yang sudah bertahun-tahun ditinggalkannya. Sekedar mengingatkan,
Akhir Januari lalu, kakak dan suami Mita masuk rumah sakit dalam rentang waktu yang sangat berdekatan. Uli Sigar dirawat karena menderita stroke ringan, sedangkan Neno dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan motor. Seperti apakah kondisi keduanya sekarang? Oh, keadaannya baik. Pada saat waktu itu